Tribuners, ini masih terkait bencana banjir dan longsor yang menimpa sejumlah provinsi, tepatnya Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Terbaru, Tribuners Prabowo ini didesak untuk segera mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan buntut bencana banjir dan longsor di Sumatera. Jadi memang kerusakan lingkungan akibat tebangan pohon di wilayah hulu diduga kuat menjadi pemicu bencana banjir dan juga longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Dugaan tersebut diperkuat dengan temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir. Ini menumpuk di berbagai daerah di Sumatera Utara, termasuk di pantai air tawar Sumatera Barat. Jadi memang di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, ini banyak sekali ditemukan kayu gelondongan yang memang potongannya ini dihasilkan dari gergaji, bukan akibat dari pohon yang tumbang. Dan di wilayah tersebut ada 5 desa yang terdampak sangat parah dan rata dengan tanah akibat hantaman air yang besar yang membawa kayu-kayu gelondongan. Desa-desa yang terdampak parah tersebut diantaranya Desa Huta Godang, Desa Garuda, Desa Aek Ngadol, Desa Batu Horing, dan juga Desa Sitinjak. Akibat banjir bandang pada 25 November 2025 yang menghantam Tapanuli Selatan, setidaknya ada 4.661 jiwa yang mengungsi yang tersebar di 12 kecamatan. Selain itu, dilaporkan juga ada 46 orang meninggal dunia, 52 orang hilang, dan juga 38 warga terluka akibat banjir bandang di Tapanuli Selatan. Ternyata Tribuners di wilayah Tapanuli Selatan kan kali pertama banjir bandang terjadi. Tepatnya pada 24 November 2024 atau 1 tahun sebelum bencana besar melanda Tapanuli Selatan pada tahun ini, daerah itu sempat dihantam banjir bandang yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Tepat setahun lalu, saat itu kayu besar dari hulu yang terbawa air bah menghantam 2 desa di wilayah Sipangi Siunjang. Berselang 1 bulan, pada Desember 2024, giliran wilayah Tano Tombangan yang juga diterjang banjir bandang, persisnya seperti di Sipangi Siunjang, banjir ini membawa kayu-kayu gelondongan yang datang dari hulu. Kerusakan alam yang memicu bencana tersebut sudah diendus sejak lama, dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pun mengajukan rehabilitasi rekonstruksi, dan pada Juli 2025, Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan menghentikan sementara izin pengelolaan atas tanah atau PHAT kerjasama korporasi dengan masyarakat setempat untuk mengambil kayu. Namun belakangan pada Oktober 2025, izin tersebut dibuka kembali. Jadi izin untuk eh, pengelolaan hak atas tanah ini biasanya terkait penebangan hutan atau penebangan pohon ini sempat ditutup pada Juli 2025, namun pada Oktober izin tersebut malah dibuka kembali oleh Kementerian Kehutanan. Hingga akhirnya Pemkab Tapanuli Selatan pun melayangkan surat pada 14 November 2025 ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan yang berisi usulan untuk menghentikan aktivitas penebangan hutan. Tentu saja ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa Kementerian Kehutanan kembali memberi izin kepada korporasi melakukan penebangan pohon? Padahal di wilayah Tapanuli Selatan sudah beberapa kali terjadi bencana akibat kerusakan lingkungan. Dan Tribuners, ini terkait hal tersebut, memang berdasarkan data yang dirilis World Population Review pada awal tahun 2024 menunjukkan Indonesia ini menduduki peringkat kedua dalam daftar negara dengan tingkat deforestasi terparah secara global. Deforestasi adalah proses pengundulan atau penghancuran hutan, baik secara alami maupun akibat ulah manusia. Berdasarkan perubahan area hutan 1990 hingga 2020, ini deforestasi Indonesia mencapai perubahan area hutan yang mencakup sekitar 101.977 mil persegi atau sekitar 22,28% dari total area hutan Indonesia. Kementerian Kehutanan sempat merilis hasil pemantauan tahunan mengenai kondisi hutan dan juga angka deforestasi di Indonesia pada 2025. Pemantauan dilakukan secara menyeluruh di seluruh daratan Indonesia yang mencakup 187 juta hektar
baik dalam maupun luar kawasan hutan menggunakan citra satelit Landsat yang disediakan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa luas lahan kehutanan atau lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 90 juta hektar atau 51,1% dari total daratan di Indonesia. Dari angka itu, sekitar 91,9% atau 87,8 juta hektar berada di dalam kawasan hutan. Sementara itu, angka deforestasi neto tahun 2024 tercatat 175,4 ribu hektar, di mana angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216 hektar dikurang hasil deforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektar. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektar atau 92,8%, di mana 69,3% terjadi dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan. Dan terkait hal ini, Komisi 4 DPR RI berencana memanggil Kementerian Kehutanan, tepatnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk meminta penjelasan terkait kayu gelondongan berukuran besar yang terbawa banjir di Sumatera. Dalam pertemuan yang digelar pada Kamis 4 Desember 2025 tersebut, anggota DPR yang membidangi isu lingkungan tersebut akan meminta penjelasan dari Menhub soal dugaan adanya illegal logging, baik atau yang secara ilegal atau memang mendapatkan izin di balik bencana yang terjadi di Sumatera ini. Politikus Nasdem dari daerah pemilihan Jawa Barat 2, yakni Rajiv, kepada Tribun.com mengatakan bahwa pihaknya mengatakan gelondongan kayu yang terbawa banjir ini memunculkan banyak asumsi, terutama setelah videonya viral di media sosial. Karena itu, ia meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, dan juga terkait hal itu pun dari pihak DPR ini menyatakan sikap yang tegas begitu ya, akan mengusut secara tuntas. Kemudian anggota Komisi 4 DPR RI lainnya ada Arif Rahman ini menilai soalan serius di balik bencana yang terjadi di Sumatera. Ia menyoroti tumpukan potongan kayu yang memenuhi pantai Parkit di Kota Padang, Sumatera Barat pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah tersebut. Dan termasuk ini juga kemungkinannya keterlibatan pihak lain yang melakukan illegal logging. Logging sendiri adalah kegiatan penebangan atau pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau ilegal dan tidak memiliki izin dari otoritas resmi. Menurutnya, pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, harus segera mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan untuk menindaklanjuti temuan ribuan potongan kayu usai banjir bandang tersebut. Arif menegaskan, tanpa penegakan hukum yang kuat, kejadian serupa akan terus berulang dan membahayakan keselamatan rakyat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera menjadi peringatan keras atas sejumlah kekeliruan dalam pengelolaan lingkungan selama ini. Raja Juli mengatakan perlu adanya introspeksi menyeluruh di tubuh kementerian yang dipimpinnya, dan menyebut bahwa praktik penebangan hutan yang berlangsung di luar kontrol merupakan satu pemicu utama kerentanan ekologis di berbagai daerah, sebagaimana juga disampaikan Presiden dalam pidatonya. Pernyataan itu menandai langkah pemerintah untuk meninjau ulang sejumlah program dan izin yang terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan. Dan memang polemik ini kan kemarin sempat menjadi buah bibir begitu ya di kalangan masyarakat, karena pihak Kementerian Kehutanan sempat melontarkan statement bahwa kayu-kayu gelondongan itu bukan hasil penebangan liar, tapi disebut merupakan pohon-pohon yang tumbang karena terbawa arus dan juga tanah longsor. Ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat karena jika memang pohon-pohon itu merupakan hasil pohon yang tumbang, di mana akarnya, di mana batangnya, kemudian di mana ranting-ranting dan juga dedaunannya. Karena kayu-kayu gelondongan yang terbawa banjir ini bentuknya memang tampak di hasil potongan gergaji dan juga kulit-kulitnya ini sudah banyak yang terkelupas. Bahkan ranting-ranting dan juga dedaunnya ini sudah gundul begitu Tribuners.
Raja Juli juga menyatakan pihaknya akan menyiapkan mekanisme evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi konservasi, dan juga komunitas lokal. Evaluasi ini akan menyasar kebijakan yang dianggap melemahkan fungsi ekologis hutan, serta memastikan pengawasan lapangan berjalan lebih efektif. Kita tunggu ya seperti apa gebrakan dari Menteri Kehutanan Raja Juli terkait upaya konservasi hutan di wilayah Sumatera agar memang bencana seperti yang saat ini terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak kembali terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.